Pondok Pesantren Raudhatul Quran Al-Maghfuri bermula dari seorang santri yang sowan kepada Abah Kiai Haji Farhanuddin dan Ibu Nyai Zulfatul Azizah pada tahun 2005 silam. Ia ingin menghafal Al-Quran langsung kepada Ibu Nyai dan diizinkan tinggal di salah satu kamar rumah beliau. Saat itu, Abah dan Ibu aktif mengajar TPQ di Musola Al-Amiriyah yang berdiri di atas tanah wakaf orang tua Abah, yakni Kiai Haji Maghfuri dan Nyai Siti Rohmah. Tanpa membuka pendaftaran resmi, santri terus berdatangan, khususnya santri putri. Asrama putri pun dibangun, lalu disusul asrama putra. Setelah melewati proses panjang dengan istikharah dan ketekunan mendidik, pesantren resmi berbadan hukum pada 21 Oktober 2021 dan mendapat legalitas Kemenak RI pada 25 Agustus 2023. Pondok Pesantren Raudhatul Quran Al-Maghfuri menerapkan kurikulum pesantren berbasis kitab kuning atau kitab At-Turath seperti percepatan dan pemahaman ilmu nahwu shorof, ilmu tajwid, tahsin Al-Quran, tauhid, fiqih, dan tafsir. Pondok Pesantren Raudhatul Quran Al-Maghfuri memiliki ciri khas keunggulan pembelajaran di bidang tahfidz Al-Quran yang merupakan pembelajaran pokok utama di pesantren. Selain itu, pesantren memiliki keunggulan di bidang seni kaligrafi dan seni tilawah mujawwad bitaghanni. Kini, Pesantren Al-Maghfuri membina 4 lembaga pendidikan, yakni SMP Quran Tri Bakti Al-Maghfuri, Madrasah Diniyah An-Nahdiyah, Takhasus Al-Quran, dan TPA Al-Maghfuri. Sebanyak 60 santri mukim dan santri TPA dibimbing oleh 20 tenaga pendidik dan kependidikan yang ikhlas dan berdedikasi. Pesantren ini berdiri di atas lahan seluas 5.000 meter persegi, lengkap dengan masjid, ruang belajar, asrama, dapur, serta lahan peternakan dan pertanian. Setiap lembaga pendidikan ditanamkan nilai tauhid, adab, semangat belajar sepanjang hayat, dan tentu cinta yang dalam pada Al-Quran. Insya Allah, dalam waktu dekat akan berdiri SMAQ Tri Bakti Al-Maghfuri sebagai jenjang lanjutan pendidikan menengah berbasis Quran dan nilai-nilai pesantren. Di pesantren Raudhatul Quran Al-Maghfuri, proses pendidikan tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga di dapur, kandang bebek, koperasi, hingga ladang praktik kehidupan. Kami percaya santri perlu dibekali bukan hanya dengan ilmu diniyah dan hafalan Al-Quran, tetapi juga keterampilan hidup nyata yang menumbuhkan tanggung jawab dan jiwa mandiri. Karena itu, pesantren mendirikan unit usaha koperasi santri Tilanta, Tijaratan lan Tabur sebagai bagian dari kurikulum pembentukan karakter. Koperasi ini menjadi tempat santri belajar berdagang dan melayani, sekaligus memasarkan berbagai produk karya santri seperti makanan ringan, es kulkul, kerajinan tangan, dan hasil peternakan. Santri juga diajak belajar beternak bebek, di mana hasil telurnya digunakan sebagai lauk makan harian sekaligus dijual kembali di koperasi. Semua ini mereka jalani dengan sistem yang tertata, mulai dari produksi, pencatatan stok, hingga pelayanan ke konsumen. Dalam memenuhi kebutuhan harian santri, kami memproduksi makanan ringan dan es kulkul khas pesantren sebagai alternatif jajanan yang diminati dan terjangkau. Langkah ini juga menjadi ikhtiar untuk menjaga santri tetap di dalam lingkungan pesantren, sehingga kedisiplinan dan keamanan dapat terus terjaga dengan baik. Proses pembelajaran pun berjalan menyatu. Ilmu diniyah, tahfidzul Quran, pelajaran umum, hingga life skill dikuatkan dalam keseharian santri. Hari mereka dimulai dengan tahfidzul Quran, sholat duha, dilanjutkan dengan pelajaran formal dan diniyah, lalu diselingi dengan aktivitas mandiri seperti menjaga koperasi, mengelola ternak, atau membantu unit produksi. Beragam kegiatan ekstrakurikuler juga memperkaya pengalaman belajar, mulai dari Hadroh Al-Maghfuri,
khitobah, dan seni tilawah mujawwad bitaghanni. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jawab itu namanya. Seni kaligrafi Islam hingga seni bela diri pagar nusa sebagai pembinaan fisik dan kedisiplinan. Alhamdulillah, antusias santri sangat tinggi. Mereka bangga terlibat dan tumbuh dalam usaha bersama. Usaha ini bukan hanya menopang ekonomi pesantren, tapi juga menjadi jalan keberkahan yang nyata.